Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, impuls dan momentum. Ini adalah materi terakhir untuk persiapan PAS semester genap. Jadi nanti materinya PAS dari gerak melingkar sampai impuls momentum. Nah, kalian tinggal pelajari ulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Latihan soalnya dari UKBM. Insya Allah kalau kalian mengerjakan semua soal-soal di UKBM sampai bab impuls dan momentum, nanti PAS-nya lancar. Saya jamin. Next. Yang pertama kita bahas adalah momentum linier. Mungkin untuk sebagian masih asing dengan besaran baru ini, ada momentum dan impuls. Bedanya apa? Bedanya adalah, kita bahas satu persatu. Momentum dulu. Momentum itu simbolnya P kecil. P kecil ini dalam fisika didefinisikan sebagai perkalian massa sebuah benda dengan kecepatannya. Jadi P sama dengan M kali V. Jadi syaratnya ada massanya. Misalkan kita punya sebuah benda, balok gitu ya. Dia pasti punya massa berarti punya berat. Kalau benda ini bergerak dengan kecepatan V, maka pasti dia punya momentum. Nah, momentum ini satuannya apa dah? Momentum, kalau dilihat dari rumusnya, ini tadi momentum, nanti satuannya terakhir. M-nya adalah massa adalah kilogram, V-nya adalah kecepatan meter per second, dan ini vektor, berarti nanti arah dari benda ini bergerak kemana itu berpengaruh. Diingat-ingat, kecepatan itu vektor, punya nilai, punya arah, nanti kita pakai arahnya kemana. Berarti satuannya momentum apa? Satuannya momentum dari massa dan kecepatan, berarti kilogram meter per second. Atau bisa ditulis kilogram meter sekon pangkat min 1 juga boleh. Nah, itu tentang momentum. Misalkan, soal paling sederhana. Sebuah balok memiliki massa misalkan 2 kg. Bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kanan. Nah, ada vektornya ke arah kanan. Maka berapakah momentumnya? M kali V, 2 kali 5, 10 kg meter per second. Nah, apakah perlu arahnya dah? Perlu. Berarti P-nya adalah 10 ke kanan. Nah, kayak gini ya. Ini paling sederhana. Next. Sekarang ada hukum kekekalan momentum. Kalau sebelumnya kamu sudah dapat hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B begitu. Nah, sekarang ada hukum kekekalan momentum. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah bahwa momentum sebelum, jadi momentum benda atau sistem, karena nanti bendanya tidak hanya satu, bisa dua atau lebih. Momentum benda atau sistem sebelum tumbukan, ada tumbukan apa itu nanti di belakang, dan sesudah tumbukan nilainya sama. Makanya kekekalan, kekal, tetap. Jadi sebelum kata kuncinya dan sesudah nilainya sama. Kalau dituliskan P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan. Yang setelah pakai aksen. Tumbukan itu apa dah? Tumbukan itu tabrakan. Tabrakan, bukan kecelakaan ya. Tumbukan itu lebih ke ketika misalkan ada dua benda saling bertemu satu sama lain. Nah, kayak gini. Misalkan satunya ke kanan, M1 ke kanan, M2 ke kanan, masing-masing punya kecepatan. Nah, ketika bertemu di tengah-tengah ini, mereka terjadi, nah dua benda ini bertemu, terjadi namanya tumbukan.
Lah, menurut hukum kekekalan momentum, momentum benda 1 dan benda 2 kalau ditotal sebelum tumbukan akan sama dengan momentumnya setelah tumbukan. Ini dulu konsepnya. Berarti kalau dijabarkan pakai rumusnya bagaimana? Tadi rumusnya P apa? P adalah M kali V. Berarti ini M kali V sebelum tumbukan sama dengan massa kali V setelah tumbukan. Nah, ini kan bendanya ada 2. Oh, berarti di sini massanya ada 2. V-nya juga punya masing-masing. Berarti M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Kayak gitu kalau dijabarkan. Siapa itu M1 dan M2? Massa masing-masing benda yang bisa ditulis di sini keterangannya. Aduh, ayam kira. Massa 1 dan massa 2 tetap ya. V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. Berarti kalau V1 aksen, berarti kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Loh, apakah benda itu setelah tabrakan kecepatannya berbeda? Ya, bisa berbeda. Kenapa? Misal, kalau kita tabrakan, misalkan M1 sama M2 ini tabrakan. Nah, setelah tabrakan ini kemungkinannya banyak. Bisa M1 yang mula-mula ke kanan jadi gerak ke kiri, mental gitu ya. Juga M1, M2 asalnya ke kiri, bisa mental ke kanan, berkebalikan. Atau bisa juga M1 dan M2 setelah tumbukan jadi satu, geraknya ke salah satu, ke kiri atau ke kanan. Nah, itu bisa juga. Nah, inilah pentingnya nanti tanda plus minus untuk V. Mari kita latihan di soal berikutnya. Ini secara umum ditulis seperti ini, bahwa momentum, ada sigmanya ya ini, kasih sigma ya. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu ada 3 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini cirinya dia berlaku hukum kekekalan energi mekanik sama kekekalan momentum juga. Ada koefisien restitusi atau E. Apa itu koefisien restitusi dah? Itu adalah besaran yang menunjukkan ciri-ciri dia jenisnya tumbukan apa. E ini bisa didapat dari rumus ini nanti. Nah, kecepatan benda 2 setelah tumbukan, kecepatan 1 setelah tumbukan per V2 min V1. Ini rumusnya E. E itu adalah koefisien restitusi. Koefisien kelentingan namanya, koefisien restitusi. Nah, kalau sempurna, dia koefisien restitusinya adalah 1. Maksudnya apa dah? Contohnya adalah seperti yang sebelumnya tak gambarin itu singkat itu. Kalau misalkan ada 2 benda bertemu satu sama lain, nah ini keadaan sebelum tumbukan ya. Ini ada M1, M2, dia punya kecepatan V1, V2. Setelah tumbukan, ketemu di tengah seperti ini, misalkan 2 tabrakan, seret. Lalu keduanya kembali ke posisi semula. Nah, gini, dari tengah dia jalannya masing-masing ke sana. Biar beda. Jadi ini tetap M1, M2, tapi V-nya berubah arah. V1 aksennya dia ke kiri, V2 aksennya dia ke kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia memenuhi jenis tumbukan lenting sempurna. E-nya sama dengan 1. Kalau dibuktikan pakai rumus ini, nanti nilainya sama dengan 1. Kayak gitu ya.
karbon. Itu kasusnya untuk jenis lenting tumbukan lenting sempurna. Kalau ditulis di hukum kekekalan kekekalan momentumnya, berarti jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Lah, sebelum tumbukan berarti ditulisnya bagaimana? M1 V1 plus M2 V2 setelah tumbukannya M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, dilihat V1 arahnya ke kanan, kita sepakat kalau ke kanan berarti mengikuti sumbu X positif, maka ini positif, ke atas juga positif, berarti yang negatif adalah yang ke bawah sama ke kiri. Maka kalau dituliskan lagi di sini, yang bertanda negatif adalah V2 sama V1 aksen nanti. Berarti ini tetap M1 V1, ini plus M2, clear. Ini M2 kali V2-nya minus. Sama dengan M1 kali V1 aksennya juga minus. Plus M2 V2 aksen. Berarti M1 V1 boleh minusnya dimasukkan ke sini. Nah, min M2 V2 sama dengan, ini boleh dibalik, M2-nya taruh depan biar gampang. M2 V2 aksen min M1 V1 aksen. Nah, ini untuk tumbukan lenting sempurna. Dua benda yang bertemu kemudian mental satu sama lain. Ini salah satu contohnya. Kekekalan momentumnya seperti ini menghitungnya. Dan nanti yang ditanya itu apa di soal? Bisa jadi salah satunya. Misal yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan benda satu sebelum tumbukan? Berarti V1 yang ditanya. Berapakah kecepatan benda 2 setelah tumbukan? Berarti V2 aksen yang ditanyakan. Kayak gitu ya. Next. Yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Koefisien restitusinya nilainya 0. Setelah tumbukan, dua benda bergerak bersama. Contoh, misalkan ada balok. Di sini aja. Tidak kelihatan. Misalkan Ustazah punya balok, gitu ya. Baloknya mula-mula diam. Berarti ini ada balok M1, V1-nya mula-mula diam, 0. Lalu ada peluru. Misalkan, ini ada yang nembak peluru. Pelurunya arah sana, V2, punya massa M2. Nah, setelah tumbukan, ternyata setelah peluru ini masuk ke dalam balok, pelurunya tidak sampai nembus, tapi berhenti di dalamnya. Contohnya kayak gini. Nah, lalu mereka bergerak bersama-sama. Berarti V-nya cuma 1. Ya, V aksen saja. Tapi masanya di sini jadi ada 2. Ada M1, ada M2. Ini contohnya. Seperti kamu menembak buah di pohon, ternyata pelurumu nyangkut di dalamnya. Nah, kayak gitu contohnya. Atau kamu melemparkan 2 plastisin. 2 plastisin diketemukan. Yang ini diam, yang ini dilemparkan. Nah, ternyata habis tumbukan, plastisin yang satunya nempel di plastisin yang kedua. Gitu. Nah, yang kayak gini namanya tidak lenting sama sekali. Nempel. Ya, jadi satu. Bagaimana kekekalan momentumnya? Berarti jumlah momentum sebelum tumbukan, jumlah momentum setelah tumbukan sama. Jumlah momentum sebelum tumbukan masih sama, M1 V1 plus M2 V2. Setelahnya, karena menjadi 1, maka M1 plus M2 V aksen. Nah, V-nya cuma 1. Loh, nah ini kan V1-nya 0, betul. Jadi kalau ini 0, berarti nanti nilainya ini juga 0. Tinggal apa? Tinggal M2 kali V2. Dengan catatan, ini bergantung soalnya. V2 arahnya kemana? Kebetulan Ustazah pakai V2-nya ke kanan, maka dia positif. Ini M1 plus M2 V aksen. Kayak gini persamaannya. Yang ditanyakan apa? Bisa yang ditanyakan V aksennya. Berapakah kecepatan dua benda setelah
menjadi satu kayak gitu. Atau biasanya ditanyakan berapakah kecepatan peluru menembus balok tersebut. Gitu ya. Yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian berlaku di antara kedua tumbukan ini. Jadi, koefisien restitusi itu nilainya maksimum 1, lenting sempurna, minimum 0, tidak lenting sama sekali. Lah, kalau di tengah-tengahnya berarti dia lentingnya sebagian. Dia berlaku hukum kekekalan momentum saja. Apakah kekekalan energi mekaniknya berlaku? Berlaku, namun tidak dituliskan di sini karena energi kinetiknya nanti akan berkurang. Contoh soalnya bagaimana Contoh soalnya, kalau kalian pernah melemparkan bola bekel atau bola basket, terserah wis. Kalau dilemparkan ke bawah, misalkan ini dari atas ya. Kok jelek? Kalau bola ini dilemparkan ke bawah, gitu ya, sampai bawah, biasanya memantul lagi ke atas itu kan tidak sampai di posisi awalnya. Pasti cuma sampai di ketinggian berapa. Terus mantul lagi, tambah pendek, tambah rendah sampai di bawah. Nah, yang kayak gitu adalah contoh, misalkan sampai sini ya, terus mantul balik lagi ke atas. Sampai di sini misalkan. Nah, setelah sampai sini, dia mantul lagi ke bawah, seret. Balik lagi ke atas. Ternyata cuma sampai sini. Terus ini mantul lagi ke bawah. Balik lagi ke atas, oh sampai sini. Terakhir dia sampai ke bawah, di bawah. Contohnya kayak gini. Misalkan ketinggian mula-mulanya adalah H. Ketinggian H berikutnya adalah H aksen. Maka di lenting sebagian ini, rumus E-nya bisa dicari dari, tidak pakai rumus yang tadi, V aksen itu. Bisa pakai akar H aksen per H. Jadi, koefisien restitusi sama dengan akar H aksen itu adalah ketinggian setelah mantul, ya. Kalau hanya ketinggian sebelumnya, ketinggian sebelum memantul. Nah, kalau misalkan yang diketahui dari ketinggian yang sebelah sini terus sebelah sini sama aja, berarti ketinggian yang setelahnya per yang sebelumnya. Oh, berarti bisa banyak bisa. Misalkan kita sekarang ganti namanya. Ini H1. Ini ganti jadi H2. Yang ketiga di sini H3. H4 sampai terakhir H5-nya 0. Maka koefisien restitusinya bisa dicari dengan perbandingan bahwa akar H2 akar H2 per H1, nah kan sesudah per sebelum, sama dengan akar H3 per sebelumnya berapa? H2. Atau akar H4 per H3. Ini boleh juga. Itu ya, ditulis. Sudah tadi. Harusnya terus di situ. Selanjutnya adalah impuls. Apa itu impuls? Impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi, impuls itu adalah perubahan momentum. Perubahan momentum berarti perubahan itu simbolnya biasanya apa? Delta. Momentum simbolnya P. Maka I bisa juga ditulis sebagai delta P. Yang berubah apa Contoh, misalkan balok tadi yang di awal Ustazah nulis, dia bergerak dengan V, ternyata makin cepat. Misalkan awalnya V1, lalu dipercepat jadi V2. Masanya tetap. Maka rumus impulsnya adalah Rumus impulsnya adalah momentum setelahnya dikurangi momentum sebelumnya.
Namanya perubahan, berarti kan akhir min awal. Nah, setelah yang akhir bagaimana rumusnya momentum? M kali V, berarti V-nya V yang kedua, V2. Boleh pakai V aksen, boleh pakai V2. Misalkan ini P2 min P1 juga boleh. Biar sama tak tulis gitu aja ya. Jadi momentum setelah atau P2 min momentum sebelum. MV2 min MV1. Bisa disederhanakan jadi M dalam kurung V2 min V1. Nah, ini rumusnya impuls, perubahan momentum. Satuannya apa? Satuannya sama dengan impuls, yaitu kilogram apa tadi? Meter per second. Lah, rumus lainnya impuls adalah dia F delta T. Gaya dikali selang waktu. Jadi kalau dari sini, impuls ini satuannya bisa Newton sekon. Nah, sama saja. Gaya kali selang waktu atau pakai perubahan momentum. Lihat soalnya nanti. Newton sekon sama dengan ini juga. Gitu ya, itu impuls. Apa itu momentum sudut? Jadi ada momentum sudut. Jadi biar nggak keliru, diterangin juga di sini momentum sudut. Simbolnya adalah L besar. Momentum sudut berbeda dengan momentum yang tadi. Kalau momentum yang tadi namanya momentum linier. Momentum sudut rumusnya adalah adalah perkalian dari momentum sudut adalah momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, nih beda jauh ya rumusnya ya, jadi nggak boleh keliru. L ini adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, satuannya, kalau lupa, I itu adalah mr kuadrat. Nah, berarti satuannya I, ini massa, kilogram, E-nya adalah jarak atau jari-jari, meter kuadrat, berarti ya dikuadratkan. Maka momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Terus, omega adalah kecepatan sudut, radian per second. Apa satuannya momentum sudut? Kalau dilihat dari rumus, berarti kilogram meter kuadrat ada dikali radian per second. Nah, nanti ini satuannya bukan ditulis kilogram meter kuadrat radian per second begini, tidak. Nah, nanti ada hubungannya kemarin kalau kamu ingat di gerak melingkar ada V sama dengan omega R gitu ya. Nah, radian per second ketemu meter, jadinya meter per second, radiannya hilang. Jadi radian per second ketemu meter, radiannya hilang. Jadi kilogram meter kuadrat per second cukup. Itu ya. Terus satu lagi, kalau tadi energi mekanik, hukum kekekalan momentum, juga ada hukum kekekalan momentum sudut. Sama konsepnya, bahwa L sebelum sama dengan L sesudah. Maka ini I omega sama dengan I omega aksen. Jadi yang berubah kecepatan sudutnya. Ini sesudah, ini sebelum. Momentum sudut itu untuk apa sih, Dah? Kalau contohnya adalah misalkan perbedaan penari balet, misalkan ketika dia menekuk tangan, melipat tangan ke depan,
sama ketika penari balet itu merentangkan tangan. Panjang sekali, nggak apa-apa ya. Merentangkan tangan. Nah, ini dalam kasus seperti ini, dia punya momentum sudut yang sama. Jadi ini misalkan keadaan pertamanya ketika dia melipat tangan, keadaan keduanya ketika dia merentangkan tangan, maka momentum sudutnya sama. Nanti yang berbeda adalah omeganya. Kamu nanti bisa menentukan ketika apa dia berputar lebih cepat. Penari balet itu kan muter-muter gitu ya biasanya ya. Nah, siapa yang punya omega lebih besar ketika dia meletakkan tangannya di depan, melipat tangannya di depan, atau ketika merentangkan tangannya ke samping. Nah, nanti perbedaannya di sini. Kalau mau kita buktikan, ketika melipat tangan, otomatis jari-jarinya, ini jari-jari satu, ini jari-jari dua. Jari-jari satu lebih besar daripada jari-jari yang kedua, gitu ya. Maka momen inersia yang pertama lebih besar juga daripada momen inersia yang kedua. Momen inersia 1, momen inersia 2. Nah, kalau begitu omega 1 sama omega 2, mana yang lebih besar? Misalkan pakai 1, 2 ya. Nah, berarti ini momentum sudut sebelum sesudahnya pakai 1, 2. Kalau I1-nya besar, gitu ya, I2-nya kecil, biar ini tetap sama dengan, gitu, maka siapa yang harus lebih besar, omega 1 atau omega 2? Berarti berkebalikan. Jadi yang ini, kalau ini udah besar, berarti ini harus kecil, ini yang besar. Maka omega 1 lebih kecil daripada omega 2. Alias ketika melipat tangan, kecepatan sudutnya lebih kecil atau lebih pelan daripada ketika merentangkan tangan. Atau sebaliknya, kalimatnya dirubah. Ketika merentangkan tangan, dia kecepatan sudutnya lebih besar daripada ketika melipat tangan, kayak gitu. Gitu ya. Apakah kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa lewat Ustazah PC. Terus latihan soalnya di UKBM silakan dicoba, impuls dan momentum. Kisi-kisi dibagikan ketika nanti sudah masuk sekolah. Insya Allah Ustazah yang bikin soal, jadi silakan dipelajari lagi, dikerjakan lagi soal-soal latihan di akhir bab. Pokoknya soal-soal latihan yang ada di UKBM di tiap babnya, dari gerak melingkar sampai impuls dan momentum. Begitu. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.